iklan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brosis, apa kabar? Saya sedang di rumah temen Mas Agus, lagi nyantai, lagi ngopi sama makan martabak. Saya mau berbagi sedikit cerita. Pada saat kemarin saya berkunjung ke Samarinda dalam rangka undangan dari teman-teman Dewan Dakwah, di mana mereka melakukan aktivitas kegiatan dakwah Islami. Di dalam perjalanan ada terjadi hal-hal yang saya tidak duga sama sekali. Sayangnya kemarin saya tidak bisa merekamnya atau mengambil gambar karena pada saat kejadian tiba-tiba kamera atau HP saya itu drop alias mati, padahal kondisi baterai dalam posisi 60% kalau saya tidak salah. Tapi tiba-tiba itu mati dan tidak mau menyala. Dari Balikpapan saya berangkat setelah selesai sholat subuh. Itu sekitar jam 5 lewat ya. Saya lupa tepatnya jam berapa. Dari kilometer 1 saya mulai jalan. Terus hari masih gelap dan ketika di kilometer 15 kalau saya tidak salah, itu ada satu area yang dimana kiri kanannya itu kalau dari pagi sampai malam itu adalah tempat orang berjualan berbagai macam aneka buah seperti buah naga, buah salak dan lain-lain. Karena saya ingin minum dan ingin ngasok sebentar, saya mampir di salah satu pondok ya, di salah satu pondok kios buah itu yang kebetulan pada saat itu masih tutup. Di warung itu saya duduk persis di depan warung, itu ada kursi. Jadi saya duduk di situ dalam keadaan gelap ya. Gelap, jadi cuma ada lampu jalan yang juga tidak terlalu terang, hanya remang-remang saja. Dan itu sudah kurang lebih sekitar setengah 6 pagi kurang. Tapi keadaan masih gelap, tidak begitu jelas. Ketika saya selesai dan hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri tepat di samping kios penjual buah itu. Saya melihatnya seperti seorang perempuan memang, tapi saya tidak berpikiran itu adalah makhluk lain atau apa, karena memang saya tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu kan. Jadi ketika saya ingin naik motor, cewek itu menyapa saya dan dia bilang, dia nanya, "Mas mau kemana pagi-pagi?" Saya kaget karena saya ditanya dan saya jawab bahwa saya mau ke Samarinda, saya bilang gitu. Terus dia ngomong lagi ke saya, dia bilang begini,
kalau boleh bisa nggak saya ikut sampai kilometer 38 atau kilometer simpang Samboja ya. Kalau kata orang di sini itu adalah simpang arah Samboja. Karena saya merasa tidak kenal dan juga memikirkan keamanan buat diri saya sendiri juga, saya menolak permintaan wanita itu, dan dengan santun, dengan sopan saya bilang saya tidak bisa memberikan tumpangan. Nah, terus wanita itu bilang kepada saya, ya sudah mas, nggak apa-apa kalau nggak mau bantu, tapi hati-hati ya di jalan. Nah, dan dia bilang begitu ke saya, dan saya tidak berpikir macam-macam dengan perkataan seperti itu. Saya pikir itu adalah sebuah perhatian dari wanita itu kepada saya untuk selalu berhati-hati di jalan. Oke, dan setelah itu saya langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Samarinda. Di dalam perjalanan saya tidak mengalami hal-hal yang saya maksud adalah adanya halangan dan segala macam. Perjalanan lancar saja, dan saya sempat berhenti di salah satu SPBU untuk numpang buang air kecil dan mengisi bensin juga ya. Dan setelah itu saya lanjutkan lagi perjalanan sampai melewati rest area di kilometer 51, yaitu Tahu Sumedang. Itu hari sudah terang sekali, sudah kurang lebih sudah pukul 7 ya, pukul 7 pagi lewat. Dari setelah di rest area itu saya berhenti sebentar, terus saya ngopi karena saya merasa mengantuk sekali, karena sudah dari semalam, sejak dari jam 3 subuh saya sudah bangun dan belum ada tidur. Oke, dari rest area saya melanjutkan lagi perjalanan, dan itu posisinya sudah separuh jalan ya. Sudah separuh jalan, kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi saya akan sampai di Samarinda. Cuman dari kilometer 51 ini sampai dengan beberapa puluh kilometer ke depan, yang jalur yang dilewati itu adalah memang jalur yang dimana kiri kanannya adalah hutan, tidak ada hunian, tidak ada perkampungan, semuanya hutan, kiri kanan semuanya hutan. Dari sana saya tetap berjalan seperti biasa dengan kecepatan yang ya tidak juga begitu kencang, tidak juga begitu lambat, yang sedang-sedang saja, sambil menikmati udara pagi, pemandangan indah kiri kanan. Sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan dari rest area kilometer 51 itu, entah kenapa, dan saya juga nggak tahu, tiba-tiba kendaraan atau motor yang saya pakai itu tiba-tiba mati sendiri. Dan saya kaget juga, karena 2 hari sebelum saya ingin melakukan perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda ini, motor itu sudah saya
lakukan servis di bengkel langganan saya. Ya, saya ganti oli dan segala macam, termasuk maintenance mesinnya. Bahkan sebelum berangkat pun saya sempat mampir di salah satu penjual bensin eceran, dan saya sudah isi bensin cukup, dan di tengah-tengah perjalanan pun saya juga sempat mampir di SPBU dan mengisi premium full tank. Jadi sebenarnya kondisi kendaraan cukup baik, dan tangki pun juga, bahan bakar juga dalam kondisi full. Tiba-tiba mati, dan akhirnya saya ke pinggir jalan. Terus saya rada bingung gitu ya, dan ya, cuma bingung kenapa bisa berhenti tiba-tiba dan mati tiba-tiba. Sepertinya tidak ada kerusakan dan tidak ada hal-hal yang ganjil dengan motor itu. Saya sempat turun dari motor dan saya cek, sepertinya tidak ada hal-hal yang membuat motor itu mati. Dan saya coba lakukan starter, tidak mau menyala. Saya lakukan engkol, juga tidak mau menyala. Dan saya coba lagi, alhamdulillah kendaraan saya menyala kembali. Dan seperti biasa, saya tidak berpikir yang aneh-aneh, saya tidak berpikir yang macam-macam tentang hal-hal yang di luar nalar atau di luar logika saya. Saya menganggap itu adalah kejadian yang biasa saja, yang bisa dialami oleh semua orang. Dan dari situ saya lanjutkan perjalanan sampai dengan akhirnya alhamdulillah saya selamat dan tiba di kota Samarinda.